Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Fitriliani dan di sini rekan saya Siska Apriliani, Saskadi Pratama. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Di sini kami akan menjelaskan materi untuk memenuhi ujian praktek kimia yang diampu oleh Bapak Ahmad Syaifuddin. Di sini saya dan rekan saya akan sedikit mengulas tentang redoks. Pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Pada suatu reaksi kimia yang lengkap, reaksi oksidasi akan selalu diikuti oleh reaksi reduksi, sehingga reaksi yang terjadi dikenal dengan istilah reaksi redoks. Yang pertama, reduksi sendiri merupakan reaksi penurunan elektron sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi atau pelepasan oksigen. Yang kedua, oksidasi adalah reaksi penerimaan kenaikan elektron sehingga terjadi peningkatan bilangan oksidasi atau reaksi peningkatan oksigen. Dan yang ketiga, spesifi atau zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Dan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Yang kedua, ciri-ciri reaksi redoks diantaranya yaitu terdapat unsur bebas seperti O2, Cl2, dan Cu. Terjadi perubahan bilangan oksidasi, adanya reduktor, pereduksi, dan oksidator atau pengoksidasi. Ketiga yaitu fungsi reaksi redoks antara lain: 1. Untuk memahami fenomena korosi logam dan cara pencegahannya. Yang kedua, penggunaan lumpur aktif untuk mengolah limbah. Yang ketiga, mengetahui reaksi fotosintesis. Yang keempat, oksidasi makanan dalam sel. Yang kelima, mur dan baut diberi lapisan zinc, di mana dalam lapisan itu terdapat proses oksidasi logam zinc dan reduksi pada bagian kation. Yang keenam, pembuatan alat-alat dapur dari stainless steel sehingga tidak berkarat karena permukaannya selalu dilapisi oksidasi akibat proses oksidasi yang berlanjut. Yang ketujuh, pembuatan asam sulfat dan pengolahan biji-biji logam untuk keperluan industri maupun industri pertambangan. Cara menentukan bilangan oksidasi dan contoh. Bilangan oksidasi merupakan angka yang menunjukkan jumlah elektron suatu atom yang diterima atau dilepaskan atom dalam senyawa, di mana senyawa terbentuk melalui ikatan ionik. Penulis tanda plus dan min pada bilox ditulis sebelum angkanya. Misalnya plus 2, sedangkan pada muatan ditulis sesudah angkanya, misalnya 2 plus. Cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion atau senyawa perlu mengikuti aturan-aturan berikut, yaitu 1. Bilangan oksidasi unsur bebas 0, contohnya Ne, O2, Na, Cu, dan Fe. 2. Bilangan oksidasi ion monoatom dan polyatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya, untuk monoatom Na+, Ca2+, dan Cl memiliki bilangan oksidasi berturut-turut plus 1, plus 2, dan negatif 1. Sementara untuk ion politron NH4+, SO42- dan PO43- memiliki bilangan oksidasi berturut-turut plus 1, min 2, dan min 3. 3. Bilangan oksidasi unsur golongan La adalah plus 1 dan unsur golongan IiA adalah plus 2. Misalnya, bilangan oksidasi unsur Na pada senyawa NaCl, Na2SO4, dan Na2 0 adalah plus 1. 4. Bilangan oksidasi unsur golongan Pa pada senyawa biner adalah min 2 dan unsur golongan PiiA pada senyawa biner adalah min 1. Contohnya, oksidasi unsur S pada Na25 dan mas adalah min 2. Bilangan oksidasi unsur H pada senyawa plus 1. Contoh, bilangan oksidasi unsur H pada H2O, HCl, H25, dan NH3 adalah plus 1. 6. Bilangan oksidasi unsur 0 pada senyawa 2, kecuali pada senyawa biner dengan F bilangan oksidasi unsur 0-nya yaitu plus 2. Contoh, KO2 dan Na
02. Bilangan oksidasinya dalam senyawa superoksida adalah min pangkat 2. 7. Jumlah bilangan oksidasi untuk atom pembentukan ion poliatom sama dengan muatan ton poliatom. Contohnya, ion NH4+, jumlah bilangan oksidasi unsur N adalah -3 dan H adalah +1. Oke.